Bab 1261. Mengapa kamu tidak berhenti? Saya sangat penasaran. Kenapa pasien laki-laki itu tiba-tiba syok di awal, tanya Chizuru Sugawara buru-buru. Ye Feng tidak sengaja menyembunyikannya. Dia memberinya penjelasan sederhana. Karena kondisi pasien sangat rumit, jika obatnya lembut, tidak akan efektif sama sekali. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengambil risiko dan menggunakan beberapa obat kuat dengan khasiat obat yang saling bertentangan. Dua di antaranya bahkan sangat beracun. Setelah meminum obat ini, ada kemungkinan tertentu pasien akan langsung meninggal. Namun, jika dia bisa menahannya, efeknya akan luar biasa. Setelah Chizuru Sugawara mendengarkan penjelasannya, ia tertegun. Kau berjudi. Bagaimana kalau dia tidak berhasil? Ye Feng mengangguk. Aku akui aku berjudi, tapi untungnya aku menang. Chizuru Sugawara benar-benar bingung harus berkata apa. Ia hanya bisa menggambarkannya sebagai berani dengan keterampilan hebat. Lagi pula, dia tidak akan pernah berani meresepkan obat keras semacam itu seumur hidupnya. Potong simpul Gordian dengan cepat dan gunakan obat kuat untuk mengobati penyakit kronis. Dokter yang tidak berani menggunakan obat kuat tidak akan pernah menjadi dokter top. Ye Feng kemudian mengatakan sesuatu yang filosofis. Chizuru Sugawara menatapnya dengan tatapan yang rumit. Ia merasa meskipun ia masih muda, ada banyak hal yang bisa ia pelajari darinya. Jika dia mengakuinya sebagai tuannya sekarang, apakah dia akan setuju? Ye Feng melihat wanita itu terus menatapnya. Jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah wanita ini tertarik padanya? Dia lalu berbalik menatap Fuma Jianwu. Meski keduanya tidak memiliki hubungan darah, mereka adalah ibu dan anak dalam nama. Jika kedua wanita ini tertarik padanya, bukankah pemikiran seperti ini agak terlalu kejam? Setelah babak pertama berakhir, Fuma Hayabusa tidak langsung mengumumkan babak kedua. Setelah sekitar setengah jam, ketika semua orang hampir selesai beristirahat, dia berdiri. Dan diumumkan. Tahap selanjutnya dari ujian ini adalah tahap kedua. Kalian harus menahan serangan gabungan dari 3 Jounin dari keluarga Fuma selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Setelah waktunya habis, jika kalian masih bisa keluar hidup-hidup, kalian bisa berhasil memasuki tahap ketiga. Fuma Hayabusa menatap Ye Feng dan mengumumkan isi tahap kedua. Ye Feng tidak menanggapi, tapi semua orang sudah gempar. Ya ampun, 3 Jounin papan atas menyerang bersama. Dan dia harus bertahan lama agar dupanya terbakar. Siapa yang bisa menahan ini? Benar sekali. Hanya mereka yang telah mencapai level kekuatan internal yang bisa menjadi Jounin. 3 ahli kekuatan internal menyerang bersama-sama, ini terlalu mengerikan. Nak, aku sarankan kau segera mengaku kalah. Kalau tidak, akan sangat sulit bagimu untuk bertahan di babak ini. Benar. Sekalipun kau kalah di ronde pertama, nyawamu tidak akan terancam. Namun, seseorang akan mati di ronde ini. Semua orang mulai melontarkan komentar-komentar sarkastis, ingin menakut-nakuti Ye Feng. Bahkan wajah Fuma Jianwu pun memucat. Ia menggenggam tangan Ye Feng erat-erat, takut kehilangannya jika melepaskannya. Ye Feng tanpa ekspresi. Ia hanya menatap lurus ke arah Fuma Hayabusa. Bolehkah aku bertanya, apakah kau sanggup menahan serangan 3 Jounin demi sebatang dupa? Feng Jiansun mendengar pertanyaannya dan mengakui dengan jujur, tidak. Ye Feng mencibir. Kau bahkan tidak bisa melakukannya sendiri. Apa hakmu memintaku melakukannya? Fuma Hayabusa mengerucutkan bibirnya. Kau boleh menolak, tapi kau akan gagal dalam ujian ini. Ye Feng menatapnya dan terdiam. Kalau aku jadi kamu, aku akan memilih untuk menyerah. 3 Jounin papan atas yang menyerang bersama-sama itu bukan main-main. Kalau mereka tidak hati-hati, mereka bisa mati. Kamu masih muda, kamu tidak perlu mengambil risiko. Fuma Hayabusa melihat keraguan Ye Feng dan berbicara perlahan. Apakah aku harus bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa? Ye Feng tiba-tiba menyela. Apakah menurutmu waktu untuk membakar 1 batang dupa terlalu lama? Mendengar pertanyaan itu, Fuma Hayabusa merasa sedikit lucu. Lalu, senyumnya lenyap. Maaf, tapi menurut aturan keluarga Fuma, kau harus bertahan setidaknya selama waktu yang dibutuhkan dupa untuk terbakar. Hal ini tidak bisa dinegosiasikan. Petik 2. Ye Feng melambaikan tangannya. Kau salah paham. Maksudku, bagaimana kalau ketiga Jounin itu tidak bisa bertahan selama dupa terbakar? Fuma Hayabusa hampir tersedak kata-katanya. Ia pikir ia salah dengar. Dari apa yang kau katakan, kau masih ingin membunuh ketiga Jounin itu. Mereka berdua tidak sengaja merendahkan suara mereka. Anggota keluarga Fuma di sekitar mendengar percakapan mereka dan langsung meledak. Hahaha, anak ini benar-benar ingin membunuhku. Dia benar-benar ingin membunuh 3 Jounin.
Apa dia tidak tahu konsep Jounin? Terutama Jounin dari keluarga Fuma kita, mereka semua satu dari 10.000 ahli. Benar sekali, dan itu 3 Jounin yang menyerang bersamaan. Sudah merupakan keajaiban dia bisa bertahan selama waktu yang dibutuhkan dupa untuk terbakar, apalagi membunuh mereka. Aku tidak sabar melihat adegan anak ini dipukuli oleh 3 Jounin, haha. Ye Feng menutup telinga terhadap ejekan semua orang, ia hanya menatap Fuma Hayabusa dengan tenang. Maksudku, bagaimana kalau aku membunuh ketiga Jounin ini saja? Jika kau bisa membunuh ketiga Jounin itu, kau akan lulus ujian, aku bisa menjamin bahwa keluarga Fuma tidak akan menimbulkan masalah bagimu. Petik 2. Ye Feng menepuk dadanya. Kalau begitu aku bisa tenang. Mulut Fuma Hayabusa berkedut. Ia merasa tak sanggup lagi bicara dengan bocah nakal itu, atau ia bisa muntah darah karena marah. Karena kamu tidak keberatan, ikutlah denganku. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan menuju halaman belakang. Anggota klan lainnya segera mengikutinya. Ye Feng dan Fuma Jianwu berjalan di belakang. Guru, mengapa Anda tidak mundur dari persidangan? Wajah Fuma Jianwu dipenuhi kekhawatiran. Ada apa? Kau tidak percaya pada kekuatanku? Ye Feng meliriknya dengan senyum tipis. Tidak, tidak. Kedua tangan kecil Fuma Jianwu melambai cepat. Aku hanya tidak ingin guru mengambil risiko. Sekalipun itu hanya 1% dari bahayanya, Jianwu tidak ingin melihatnya. Ye Feng mencubit wajahnya. Jangan khawatir, jika tuanmu datang sendiri, tidak akan ada bahaya sedikitpun. Fuma Jianwu menatap profil sampingnya yang penuh percaya diri. Entah kenapa, ia malah mempercayai kata-katanya. Bahkan jika dia disebut pengkhianat klan, dia tetap akan membunuh ketiganya. Jounin untuk membalaskan dendam tuannya jika sesuatu benar-benar terjadi padanya. Untuk sementara mengesampingkan kekhawatirannya, dia mulai memperkenalkan rumah keluarga Fuma kepada Ye Feng. Rumah besar ini sangat luas, meliputi area seluas puluhan ribu meter persegi. Biasanya, hanya keluarga pemimpin klan yang tinggal di sana. Keturunan langsung keluarga tersebut mendapatkan tempat tinggal dan tunjangan bulanan yang besar. Meskipun tidak bekerja, mereka tetap bisa hidup nyaman. Namun, keturunan keluarga cabang tidak senyaman itu. Mereka tidak hanya harus menyewa rumah dan bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi mereka juga harus memberikan sebagian gaji mereka kepada keluarga setiap bulan. Inilah pula alasan mengapa Fuma Kazuhiko, seorang keturunan keluarga cabang, memutar otak untuk memasuki lingkaran inti. Alasan paling langsungnya adalah peningkatan keuntungan. Rumah besar itu terbagi menjadi halaman depan dan halaman belakang. Pasangan Fuma dan Fuma Jianwu tinggal di halaman depan, sementara tuan tua Fuma tinggal sendirian di halaman belakang. Bab 1262. Mengapa Anda berpihak pada orang luar? Baru saja setelah persidangan dimulai, lelaki tua itu merasa bosan setelah menonton beberapa saat, jadi dia kembali ke halaman kecilnya. Ketika segerombolan orang itu tiba di halaman belakang, mereka semua serentak meringankan langkah mereka, takut membuat tuan tua tidak senang. Ah, Xiao Yezi, Xiao Fu, kenapa kalian di sini? Fuma Takanosuke tiba-tiba berlari keluar dari halaman independen dan menatap mereka berdua dengan gembira. Ia otomatis mengabaikan yang lain. Tuan tua, Ye Feng baru saja lulus ujian pertama. Fuma Jianwu segera menjelaskan kepadanya. Satu-satunya orang di rumah ini yang bisa membuatnya merasa sedikit dekat mungkin adalah bocah tua di depannya ini. Fuma Takanosuke mendengar ini dan menatap Ye Feng dengan heran. Xiao Yezi sangat hebat, bisakah kau bermain denganku sekarang? Ye Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak sekarang, aku masih harus mengikuti putaran kedua persidangan. Fuma Takanosuke cemberut kecewa. Apa serunya sidang itu? Itu sama sekali tidak menyenangkan. Fuma Jianwu memutar matanya dan tiba-tiba berkata, ya, itu sama sekali tidak menyenangkan. Itu sangat berbahaya. Ayahku menyuruh 3 Jounin top menyerang Ye Feng, dan dia harus bertahan selama sebatang dupa. Bukankah itu intimidasi? Dia ingin menggunakan kakeknya untuk memaksa ayahnya mengubah aturan persidangan. Tanpa diduga, Fuma Takanosuke hanya tertawa sinis setelah mendengar ini. Hanya 3 Jounin. Apa yang perlu ditakutkan? Aku bisa mengalahkan mereka dengan satu tangan. Fuma Jianwu langsung mengacungkan jempol. Aku tahu kakek kuat. Ketiga Jounin itu bukan tandingan kakek. Tapi Ye Feng tidak sekuat kakek. Akan sangat berbahaya jika dia masuk. Kakek harus membujuk ayah untuk membatalkan persidangan ini. Fuma Takanosuke langsung menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak, tidak, Xiao Yezi jauh lebih kuat dariku. Fuma Jianwu terdiam. Meskipun dia tahu gurunya sangat kuat, bagaimana mungkin dia lebih kuat dari kakeknya?
Kakeknya adalah ahli nomor satu di keluarga, dan dia sudah berada pada tahap akhir kekuatan internal. Kakek bicara omong kosong lagi. Namun sebelum dia dapat berbicara lagi, sang guru tua mengayunkan tinjunya ke arah Ye Feng. Xiao Yezi, kamu bisa melakukannya. Dengan itu, dia kembali ke halamannya tanpa menoleh ke belakang. Fuma Jianwu menatap Ye Feng tanpa daya. Tuan, semoga berhasil. Rumah keluarga Fuma dibangun di atas gunung. Di sudut barat laut rumah tersebut, terdapat sebuah gunung yang menjulang setinggi sekitar 5 meter. Sebuah gua telah digali dari gunung. Dari luar, gua itu tampak setinggi sekitar 3 meter. Di dalam gelap gulita, dan tidak ada apapun yang dapat dilihat. Namun, begitu mereka melangkahkan kaki memasuki pegunungan itu, mereka langsung merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Orang-orang yang tadinya asyik ngobrol dan tertawa, mulai berubah serius. Fuma Hayabusa berhenti dan berbalik menatap Ye Feng. Ketiga Jounin sudah menunggu di dalam. Kali ini, kau akan masuk sendirian. Jika kau bisa keluar hidup-hidup dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, kau akan lolos tahap ini. Saat ia berbicara, seorang staf sudah memindahkan meja dupa. Ada pembakar dupa di atas meja dupa. Sebuah dupa telah dimasukkan ke dalam pembakar, tetapi belum dinyalakan. Kalau bicara logika, butuh waktu paling tidak setengah jam agar dupa itu habis terbakar. Dengan kata lain, Ye Feng harus bertahan setidaknya setengah jam di bawah 3 Jounin. Semua orang menoleh padanya, ingin melihat ketakutan di wajahnya. Namun, mereka jelas kecewa. Ye Feng tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Sebaliknya, ia menampilkan senyum santai di wajahnya. Seolah-olah dia datang ke sini untuk berlibur, bukan untuk diadili. Kau pandai berpura-pura. Fuma Hayabusa tak bisa melihat emosi yang ingin ia lihat di wajah Ye Feng. Ia mendengus dalam hati. Kalau kau siap, kau bisa mulai. Ye Feng mengangguk. Kalau begitu, mari kita mulai. Setelah berkata demikian, dia memasukkan tangannya ke dalam saku dan berjalan masuk ke dalam gua. Orang-orang keluarga Fuma memperhatikannya memasuki gua. Ekspresi mereka rumit. Beberapa tak tahan melihatnya, beberapa penasaran, tetapi kebanyakan bersukacita. Fuma Hayabusa segera memerintahkan seseorang untuk menyalakan dupa. Chizuru Sugawara berjalan perlahan dengan ekspresi khawatir. Bukankah tahap kedua agak terlalu sulit? Kenapa kau tidak bilang pada ketiga senior itu untuk tidak membunuhnya? Fuma Hayabusa meliriknya dengan sedih. Bagaimana aturan klan bisa diubah semudah itu? Anak itu yang memilih untuk menerima tantangan itu. Bahkan jika dia mati, itu salahnya sendiri. Pada titik ini, secercah kecurigaan melintas di matanya. Tidak apa-apa jika Xiao Wu tidak peka, tapi kenapa kau malah berpihak pada orang luar? Kau tidak menerima keuntungan apapun darinya, kan? Chizuru Sugawara sedikit marah. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku hanya tidak ingin melihat orang seperti itu mati di sini karena kemampuan medisnya yang sangat hebat. Fuma Hayabusa mendengus. Sehebat apapun kemampuan medisnya, aku tak akan pernah melanggar aturan untuknya. Meskipun Chizuru Sugawara sangat marah, ia tahu bahwa begitu suaminya membuat keputusan, akan sulit bagi orang lain untuk mengubahnya. Ia hanya bisa mendesah tak berdaya. Fuma Jianwu, yang berdiri di samping, dia mendengarkan argumen mereka dan tidak terlibat. Di sini, tidak ada seorang pun yang lebih khawatir terhadap keselamatan Ye Feng selain dia. Akan tetapi, karena dia telah mencapai titik ini, dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Sekarang, dia hanya bisa berdoa agar Ye Feng bisa keluar hidup-hidup, kalau tidak, dia akan membalaskan dendamnya dan kemudian menemaninya. Saat Ye Feng melangkah masuk ke dalam gua, dia merasakan hembusan angin dingin. Tidak buruk untuk membuat film horor di sini. Semakin dalam ia masuk ke dalam gua, semakin lebar pula gua itu. Namun, tidak ada alat penerangan di dalamnya, jadi tidak ada yang bisa melihat jari-jarinya sendiri. Akan tetapi, sekarang dia sudah sangat terampil dan dapat menilai secara kasar keadaan di sekitarnya dengan persepsinya, jadi gerakannya tidak terlalu terpengaruh. Pada saat yang sama, perasaan bahaya mulai muncul diam-diam di hatinya. Ini adalah alam bawah sadar yang perlahan-lahan ia kumpulkan setelah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Semakin dalam ia menyelam, semakin kuat pula rasa bahaya yang ia rasakan. Tiba-tiba, dia menghentikan langkahnya dan menyembunyikan dirinya sepenuhnya dalam kegelapan. Seluruh gua gelap gulita. Bahkan tak terdengar suara napas. Suasananya sunyi senyap. Ye Feng tahu bahwa musuh diam-diam mengawasinya. Selama dia rileks, pihak lain akan menyerang tanpa ragu-ragu. Karena dia ingin memancing, dia harus membuang segenggam umpan terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, sarafnya yang awalnya tegang tiba-tiba menjadi rileks dan dia dengan sengaja memperlihatkan kekurangannya.
Seperti dugaannya, saat dia memperlihatkan kekurangannya, sesosok tiba-tiba muncul di belakangnya. Orang ini mengenakan jubah hitam, dan seluruh tubuhnya terbungkus jubah itu. Kegelapan gua menjadi tempat persembunyian terbaiknya. Orang ini sangat cepat, dan dalam sekejap mata, ia sudah berada di belakangnya. Sebuah katana dingin tiba-tiba terhunus. Tepat pada saat orang ini menyerang, bibir Ye Feng melengkung. Sebuah jarum perak yang sudah disiapkan di tangannya melesat keluar. Pria berjubah hitam itu segera mengeluarkan erangan teredam dan segera mengambil keputusan untuk mundur. Bab 1263. Saatnya untuk mengakhiri. Karena kau sudah keluar, tinggallah. Ye Feng tertawa dingin. Ia langsung melancarkan serangan telapak tangan. Kecepatan telapak tangannya luar biasa cepat. Dalam sekejap, telapak tangannya sudah sampai di depan pria berjubah hitam itu. Pria berpakaian hitam itu tahu bahwa jika dia tidak memecahkan masalah di depannya, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Dia segera membalas dengan serangan telapak tangan. Bang! Saat kedua telapak tangan bertemu, lelaki berpakaian hitam itu tahu ada sesuatu yang salah. Telapak tangan Ye Feng tampak ringan, tetapi sebenarnya sangat kuat. Pria berjubah hitam itu hanya merasakan gelombang kekuatan seperti banjir bandang, dan tubuhnya langsung menghantam gunung di belakangnya. Terlebih lagi, benturannya sangat kuat, dan seluruh gua bergetar. Pada saat ini, orang-orang yang sedang menunggu hasil di luar juga merasakan getaran gunung dan berhenti mengobrol. Apakah mereka sudah bertarung di dalam? Bukankah ini terlalu cepat? Bukankah keributan ini terlalu besar? Rasanya seperti ada yang menabrak gunung, dan itu tidak ringan. Kalau tidak, getarannya tidak akan sehebat ini. Kurasa anak itu diterbangkan oleh ketiga Jounin. Di lingkungan yang gelap, seorang ninja punya keunggulan yang tak tertandingi. Dupa ini bahkan belum membakar seperlimanya, dan anak ini akan langsung terbunuh. Keke, dia pantas mendapatkannya. Jantung Fuma Jianwu berdebar kencang saat ia mendengarkan percakapan semua orang. Ia segera berjalan menuju gua. Pada saat ini, Fuma Hayabusa berkata dengan tegas, jika kau berani masuk ke dalam gua, kualifikasinya untuk mengikuti persidangan akan segera dicabut. Fuma Jianwu hanya bisa berhenti dan menatapnya dengan memohon. Ayah, dia mungkin dalam bahaya. Bisakah ayah berhenti sebentar? Fuma Hayabusa menatapnya dengan dingin. Begitu persidangan dimulai, itu tidak bisa dihentikan. Ini pilihannya sendiri. Dia harus menanggung semuanya. Fuma Jianwu menggigit bibirnya erat-erat dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Setelah ragu sejenak, ia perlahan mengendurkannya. Tak ada yang bisa ia lakukan sekarang. Ia hanya bisa berdoa agar suaminya baik-baik saja. Di dalam gua. Setelah Ye Feng melemparkan pria berpakaian hitam itu, dia hendak meneruskan pengejarannya. Pada saat ini, sosok misterius tiba-tiba muncul di belakangnya. Suara mendesing. Cahaya dingin tiba-tiba muncul dan langsung menuju kepalanya. Ye Feng segera mundur. Akan tetapi, sebelum dia bisa membalas, orang itu sudah mundur dengan cepat dan menghilang lagi ke dalam kegelapan. Lelaki berpakaian hitam yang ditolaknya pun telah menghilang. Harus diakui, mereka berdua bekerja sama dengan sangat baik. Jika serangan mereka meleset, mereka akan langsung bersembunyi dan tidak akan menghadapinya secara langsung. Dia melihat sekelilingnya, tetapi dia tidak merasakan adanya fluktuasi aura. Sudut-sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. Ia tak mau repot-repot mencari lagi dan langsung duduk di tanah. Kini, kedua pihak tengah berlomba-lomba dalam kesabaran. Dan dalam hal waktu, itu sangat menguntungkan baginya. Asal dia bisa mengulur waktu selama dupa masih terbakar, dia akan menang tanpa perlawanan. Setelah memikirkannya, ia merasa lebih rileks. Akhirnya, ia pun berbaring untuk beristirahat. Tindakan ini tidak terlalu merugikan, tapi sangat menghina. Ketiga orang di dalam kegelapan itu mungkin sangat marah, kan? Waktu berlalu dengan lambat. Di tempat pembakaran dupa di luar gua, dupa sudah terbakar setengahnya. Kenapa tidak ada gerakan di dalam? Anak itu pasti sudah mati, kan? Kurasa tidak, kan? Kalau dia terbunuh, ketua klan akan mengumumkan akhir persidangan. Karena dia tidak terbunuh, mengapa semuanya begitu sunyi? Tidakkah kau mengerti? Sebagai ninja yang terlatih, 99% waktunya dihabiskan untuk bersembunyi, menunggu momen terakhir meletus. Benar. Selama anak ini menunjukkan kelemahan, dia akan dibunuh oleh ketiga Jounin. Masih banyak waktu. Saya yakin akan segera ada kabar baik. Fuma Jianwu dengan cemas melihat ke dalam gua, tetapi di dalamnya gelap gulita dan dia tidak dapat melihat apapun. 10 menit ini bagaikan bertahun-tahun baginya. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada kabar bukanlah kabar baik. Setidaknya tuannya masih hidup. Di sampingnya, Fuma Hayabusa tidak bisa menahan cemberutnya.
Ia tidak menyangka anak itu bisa bertahan begitu lama. Dia mengira anak ini akan langsung dibunuh begitu masuk. Namun, lebih dari 10 menit telah berlalu, dan masih belum ada berita dari dalam. Sudah sangat jarang untuk bisa bertahan lebih dari 10 menit di bawah tangan 3 Jounin. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, kalau anak ini menyerah sekarang, dia mungkin benar-benar akan menikahkan putrinya dengannya. Sebenarnya bukan pilihan yang buruk untuk memiliki menantu yang memiliki keterampilan medis dan seni bela diri. Namun apakah dia akan menyerah? Di dalam gua, Ye Feng masih berbaring santai, berpikir dalam hati, tidak buruk kalau dia menang begitu saja. Namun, ide ini jelas tidak realistis. Karena pada saat ini, ketiga Jounin yang bersembunyi dalam kegelapan akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Tidak banyak waktu tersisa bagi mereka. Jika mereka tidak menyerang sekarang, Ye Feng pasti akan menang. Dentang. Tiba-tiba terdengar dengungan logam di atas Ye Feng, diikuti cahaya dingin yang turun dari langit bagaikan sambaran petir. Akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Ye Feng memasang ekspresi mengejek. Ia mendorong tangan kanannya ke tanah. Tubuhnya langsung berdiri, dengan mudah menghindari serangan tajam itu. Pria berpakaian hitam itu masih di udara, tetapi katana di tangannya segera mengubah arahnya dan menebas secara horizontal. Wus! Ye Feng mundur selangkah pelan. Bilah katananya hampir menyentuh tenggorokannya. Pada saat yang sama, sebuah jarum perak keluar dari tangannya. Ding! Suara logam lembut terdengar. Jarum perak itu ternyata terhalang oleh pisau lawan. Ye Feng tak bisa menahan diri untuk mengagumi kemampuan observasi lawan bicaranya. Keunggulan jarum perak ini adalah ukurannya yang kecil dan tidak mudah terdeteksi. Suasana di dalam gua yang gelap gulita itu sangat sunyi. Namun, lawannya mampu menangkis jarum peraknya dari jarak sedekat itu. Kecepatan reaksi seperti ini sungguh luar biasa. Namun, ia hanya sedikit terkejut. Tangannya tak berhenti bergerak. Saat dia menjentikkan jarum perak itu, dia menyerbu ke depan. Pria berbaju hitam itu baru saja menangkis jarum perak dan tak sempat menarik kembali katananya. Tiba-tiba ia mengangkat tangan kanannya dan melemparkan anak panah dari lengan bajunya. Ye Feng tidak tahu apakah ada racun di anak panah itu. Ia tidak berani menggunakan tangannya untuk menangkapnya, jadi ia hanya bisa menghindar ke samping. Namun, pada saat ini, aura pembunuh mengikuti di belakangnya. Hampir tanpa sadar, tubuh bagian atasnya membungkuk. Lalu, ia merasakan udara dingin berembus di belakangnya. Katana itu hampir menebas punggungnya. Jika dia lebih lambat 0,01 detik, dia mungkin akan terpotong setengah. Sua. Sebelum dia bisa menegakkan punggungnya, dua katana menebasnya pada saat yang sama. Tepat pada waktunya, dia berguling ke depan. Dentang. Kedua katana itu meleset, meninggalkan jejak percikan api di tanah. Namun, sebelum Ye Feng sempat berdiri, seorang pria berpakaian hitam lain bergegas keluar dari sisi berlawanan. Katananya menusuk ke arahnya. Dia bahkan tidak mempunyai ruang untuk mundur atau menghindar karena dua Jounin di belakangnya telah mengepungnya. Rangkaian tindakan ini kedengarannya rumit, tetapi sebenarnya, hanya butuh waktu kurang dari 3 detik bagi mereka bertiga untuk menyerang. Dan Ye Feng sudah berjalan melewati gerbang neraka beberapa kali. Pada saat ini, dia dipaksa menuju jalan buntu. Ketiga Jounin yang kuat membentuk formasi segitiga dan menyerangnya pada saat yang sama. Sudut bibir Ye Feng melengkung ke atas. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Bab 1264. Tuan, Anda belum mati. Ye Feng telah belajar dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya bahwa ketika berhadapan dengan musuh yang jumlahnya lebih banyak darinya, Anda tidak boleh menyerang dari segala arah. Karena hal itu akan membuat Anda lelah menghadapinya dan sepenuhnya jatuh ke dalam keadaan pasif. Saat terkepung, strategi terbaiknya adalah memfokuskan seluruh kekuatan untuk menyerang titik terlemah. Dia dengan cepat menemukan titik terlemah di antara ketiganya. Titik lemah ini berada di belakangnya, di sebelah kanan. Orang ini adalah orang yang menyerangnya di awal. Ia terkena jarum peraknya dan terlempar dari telapak tangannya. Meskipun lukanya tidak serius, itu cukup untuk memengaruhi kerjasamanya dengan dua orang lainnya. Jelaslah bahwa gerakannya sedikit lebih lambat daripada kedua lainnya. Meskipun hanya ada satu titik yang tidak dapat ditemukan tanpa pengamatan cermat, hal itu tetap tidak dapat lepas dari pandangannya. Kemenangan dan kekalahan bergantung pada satu gerakan ini. Ye Feng langsung menyerah pada dua orang lainnya. Ia berbalik dan menyerang pria berpakaian hitam itu. Dua jarum perak melesat dari tangannya. Pria berbaju hitam itu tampak siap. Ia mengayunkan katananya 2 kali dan menangkis 2 jarum perak. Namun pada saat penundaan ini, Ye Feng sudah tiba di depannya. Suara mendesing.
Lelaki berpakaian hitam itu buru-buru meraih katananya dan membalas dengan tebasan. Tapi bagaimana mungkin Ye Feng memberinya kesempatan ini? Tangan kanannya terulur secepat kilat dan meraih pergelangan tangannya. Orang ini juga sangat berpengalaman dalam pertempuran sungguhan. Lengan bawahnya tiba-tiba bergetar. Kalau orang lain, dia pasti sudah bebas. Namun, Ye Feng sudah siap menghadapi ini. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dan mencengkeram pergelangan tangan pria itu erat-erat, lalu menarik punggungnya, menangkis katana di belakang kepalanya. Dentang, dentang. Hampir pada saat yang sama, dua katana di belakangnya telah mencapai kepalanya dan diblokir. Mata ketiga lelaki berpakaian hitam itu langsung memancarkan cahaya aneh. Kalau saja mereka tidak sedang dalam pertarungan hidup dan mati, mereka pasti ingin sekali bersorak untuk pemuda ini. Baik kekuatannya, kecepatan reaksinya, atau pengalaman bertempur sesungguhnya, semuanya menakjubkan. Sekalipun mereka memujinya dalam hati, mereka tidak berhenti menyerang. Mereka hanya menerima satu perintah, untuk menghentikannya melewati tahap kedua. Jadi, Ye Feng harus mati. Hanya seperlima dari dupa yang tersisa di pembakar dupa di luar gua. Suara pedang yang beradu membuat Fuma Hayabusa dan yang lainnya menahan napas. Tiba-tiba, semua suara di dalam menghilang. Tak ada lagi suara. Semua orang saling memandang. Pertempuran sudah berakhir. Siapa yang menang? Pasti ketiga Jounin itu yang menang. Ketiga Jounin itu semuanya punya kekuatan internal force. Mungkinkah mereka bahkan tidak bisa menghadapi anak kecil? Benar, benar. Lagi pula, lingkungan di dalam gua itu cocok untuk para ninja. Itu juga bisa memaksimalkan kekuatan ketiga Jounin. Sungguh mengesankan anak ini bisa bertahan begitu lama. Apa gunanya menjadi kuat? Itu tetap tidak bisa mengubah hasilnya. Fuma Jianwu bisa mendengar percakapan orang-orang ini, dan itu membuatnya merasa semakin tersiksa saat ia mondar-mandir di pintu masuk gua. Jika dia tidak takut melanggar peraturan, dia tentu ingin segera masuk dan melihatnya. Tuan, tolong jangan biarkan apapun terjadi padamu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa hidup sendiri. Chizuru Sugawara menoleh ke arah suaminya. Menurutmu, apakah dia bisa lulus ujian ini? Sedikit ejekan muncul di wajah Fuma Hayabusa. Kau terlalu mengagumi anak ini. Apa kau pikir dia bisa lolos hidup-hidup dari kepungan tiga Jounin papan atas? Chizuru Sugawara membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Memang, seperti dikatakan suaminya, itu terlalu sulit. Bahkan Fumata Kanosuke, ahli nomor satu dalam keluarga, akan kesulitan bertahan dari pengepungan tiga ahli pasukan internal, apalagi seorang pemuda berusia awal 20-an. Duh, sayang sekali. Tepat saat semua orang diam-diam menebak hasil di dalam, mereka tiba-tiba mendengar langkah kaki datang dari dalam. Mata semua orang berbinar. Dilihat dari jejak langkahnya, sepertinya ada lebih dari satu orang yang keluar. Karena ada lebih dari satu orang, kemungkinan besar itu adalah ketiga Jounin itu. Dengan kata lain, Ye Feng sudah mati. Apakah masih perlu dikatakan? Fuma Jianwu mendengar percakapan semua orang dan merasa pandangannya semakin gelap. Ia hampir jatuh ke tanah. Untungnya, dua anggota klan di sampingnya bereaksi cepat dan mendukungnya. Tuan, apakah Anda benar-benar tidak akan menggunakan Jianwu lagi? Ia mendorong dua orang yang menopangnya, dan secercah tekad terpancar di matanya. Anda telah membunuh Tuan, jadi Anda semua akan dikuburkan bersama Tuan. Tiba-tiba sebuah belati muncul di tangannya, dan dia berbalik dan bergegas masuk ke dalam gua. Apa yang kau lakukan? Cepat hentikan dia. Ekspresi Fuma Hayabusa berubah ketika melihat tindakan putrinya. Ia buru-buru memberi perintah kepada yang lain. Pemandangan itu langsung berubah menjadi kacau. Fuma Jianwu sudah bergegas masuk ke dalam gua dan kebetulan bertemu dengan orang yang keluar. Karena cahayanya terlalu redup, ia tidak bisa melihat dengan jelas sosok orang itu dan langsung menusuknya dengan belati. Dentang. Sebuah katana tiba-tiba terangkat dan memblokir serangannya. Fuma Jianwu tidak patah semangat dan terus menyerang. Saat itu, ia mendengar suara familiar dari ujung sana. Kau mencoba membunuh suamimu. Gerakan Fuma Jianwu langsung terhenti saat ia berdiri tak percaya. Guru, guru, kau belum mati. Saat itu, Ye Feng keluar dari kegelapan dan menggaruk hidungnya. Aku tidak mati di tangan mereka, aku hampir mati di tanganmu. Air mata Fuma Jianwu mengalir deras saat ia menghambur ke pelukan Ye Feng. Tuan, kukira Tuan sudah tidak menginginkan Jianwu lagi. Ye Feng tersenyum pahit. Ia hanya bisa membiarkan wanita itu memeluknya. Pada saat ini, semua orang di luar gua menatapnya seperti patung. Dia tidak mati. Dia tidak mati. Dia keluar hidup-hidup. Bukankah itu berarti ketiga Jounin itu kalah?
Mustahil, ini benar-benar mustahil. Mereka tiga Jounin dengan kekuatan internal. Bagaimana mungkin mereka kalah kalau mereka bertiga menyerang satu orang bersamaan? Jika ketiga Jounin itu tidak kalah, bagaimana anak ini bisa keluar hidup-hidup? Mungkinkah dia salah menghitung waktu? Apa dia pikir dupanya sudah terbakar? Tapi dupa itu belum sepenuhnya terbakar. Hahaha, dupanya belum habis terbakar dan dia sudah keluar. Dia melanggar aturan. Dia gagal sidang. Ya, itu pasti terjadi. Saat semua orang di keluarga Fuma mencoba mencari alasan untuk menghibur diri, mereka melihat ketiga Jounin mengikuti di belakang Ye Feng. Jubah hitam mereka bertiga rusak dalam tingkat yang berbeda-beda, sangat kontras dengan Ye Feng yang baik-baik saja. Terlebih lagi, mereka bertiga tampak putus asa, bagaikan tiga ayam jantan yang kalah. Semua tanda menunjuk pada satu fakta, mereka kalah. Akan tetapi, keluarga Fuma masih tidak mau mempercayai fakta ini. Mereka adalah tiga Jounin, dan masing-masing memiliki kekuatan-kekuatan internal tahap awal. Dengan tambahan lingkungan dan kerja sama diam-diam mereka, sama sekali tidak ada alasan bagi mereka untuk kalah dari seorang pemuda. Bab 1265. Mungkin aku lebih luar biasa daripada yang kamu pikirkan saat ini. Bahkan Fuma Hayabusa pun sedikit bingung. Matanya terpaku pada mereka bertiga. Apakah dia berhasil? Ekspresi malu tampak di wajah ketiga orang itu, tetapi mereka akhirnya mengangguk serempak. Kita kalah. Dia berhasil. Meski suara mereka lembut, itu bagai sambaran petir yang mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka telah kalah. Mereka benar-benar kalah. Tiga Jounin mengeroyok satu orang dan kalah. Semua orang menatap Ye Feng dengan linglung, wajah muda yang masih kekanak-kanakan. Pemuda ini telah berhasil melewati tahap kedua sendirian dan mengalahkan tiga Jounin tingkat atas. Kekuatan semacam ini sungguh mengerikan. Mereka semua pernah melihat ahli pasukan internal sebelumnya. Mereka pernah melihat ahli-ahli muda pasukan dalam negeri sebelumnya. Akan tetapi, seorang ahli pasukan dalam muda yang begitu mengerikan, sungguh tak pernah terdengar. Banyak orang yang berpikiran sama. Masa depan anak ini tak terbatas. Ye Feng memeluk Fuma Jianwu dan berjalan keluar gua. Melihat semua orang menatapnya dengan tatapan seperti itu, ia merasa geli. Kenapa kalian semua menatapku dengan tatapan seperti itu? Apa kalian belum pernah melihat ahli sebelumnya? Sudut mulut semua orang berkedut hebat. Orang ini sungguh tidak rendah hati. Dia tidak punya sikap yang seharusnya dimiliki seorang ahli. Banyak orang yang mengaku jenius dalam bidang bela diri merasa iri, cemburu, dan bahkan sedikit penuh kebencian. Mengapa? Mengapa anak ini lebih baik dari mereka dalam segala aspek? Mereka juga sangat pekerja keras dan putus asa. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan rekan sejawatnya, kesenjangan itu begitu besar sehingga tidak dapat mereka jangkau, bahkan membuat mereka putus asa. Keterampilan medis yang begitu cemerlang, ditambah dengan kekuatan bela diri yang mengerikan, hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Fuma Hayabusa tersadar dari keterkejutannya. Ia berjalan mendekati Ye Feng dengan ekspresi rumit. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, kau memang sangat luar biasa. Kau bahkan bisa dibilang pemuda paling luar biasa yang pernah kulihat, tak seorang pun di keluarga Fuma yang bisa menandingimu. Ye Feng menyentuh hidungnya. Jadi, kenapa kamu tidak mau mengakuinya? Fuma Hayabusa hampir muntah darah. Aku sudah bicara banyak, kenapa kau hanya bilang ini? Apa ini inti masalahnya? Selamat, kamu berhasil melewati ujian kedua. Kita istirahat dulu, baru kita mulai ujian ketiga, katanya dingin lalu berbalik dan pergi. Chizuru Sugawara berjalan mendekat saat itu, mata indahnya berbinar-binar dengan cahaya aneh. Kau lebih luar biasa dari yang kubayangkan. Ye Feng tersenyum tipis. Mungkin, aku lebih luar biasa dari yang kau kira. Ekspresi Chizuru Sugawara membeku. Ia pernah melihat orang yang tak tahu malu sebelumnya, tapi ia belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Bukankah seharusnya Anda rendah hati saat orang lain memuji Anda? Ya, kalau kamu lebih rendah hati sedikit, pasti lebih sempurna lagi, dia tak dapat menahan godaan. Sebenarnya, aku sudah sangat rendah hati, Ye Feng tersenyum dan menjawab. Chizuru Sugawara merasa sebaiknya ia tidak berbicara dengannya lagi, atau ia bisa terkena stroke. Istirahatlah yang cukup. Setelah berkata demikian, dia buru-buru berbalik dan pergi sambil tampak sedikit malu. Hehe. Fuma Jianwu terkekeh dalam pelukan tuannya. Ia menyukai kepercayaan diri tuannya. Ye Feng tiba-tiba mencubit hidung kecilnya. Kamu masih berani tertawa. Mengapa kau membunuhku barusan? Fuma Jianwu menggosok hidung kecilnya yang terasa sakit karena dicubit. Jianwu pikir guru. Itulah kenapa aku ingin membalaskan dendam guru. Ye Feng terdiam.
Mereka adalah orang-orang keluarga Fumamu. Apa kau tidak takut klanmu akan menghukummu jika kau membunuh mereka? Fuma Jianwu menatapnya dengan linglung. Kalau guru sudah tiada, apa gunanya hidup? Karena aku ingin membunuh mereka, tentu saja aku tidak ingin hidup lagi. Mendengar kata-katanya, Ye Feng sangat tersentuh. Ia menariknya ke dalam pelukannya. Berjanjilah padaku, kau tidak boleh melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Apapun yang terjadi, kau harus hidup dengan baik. Fuma Jianwu, yang selalu patuh padanya, kali ini melawan kehendaknya. Kecuali guru berjanji bahwa kau akan hidup dengan baik. Selama kau hidup, Jianwu akan selalu berada di sisimu. Ye Feng tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Tepat saat dia hendak membicarakan beberapa topik pribadi dengan Fuma Jianwu, seseorang tiba-tiba berjalan mendekat dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Ekspresi Fuma Jianwu langsung berubah sangat buruk. Bukankah kalian terlalu mempersulitnya? Tidak, aku tidak setuju. Pria itu sepertinya tahu bahwa dia akan mengatakan ini. Ia langsung tersenyum dan berkata, Ketua klan berkata bahwa jika Anda tidak bekerja sama, persidangan Tuan Ye akan segera dihentikan. Fuma Jianwu langsung murka. Ia mengerutkan bibir dan menatap mata pria itu. Ye Feng bingung, dia langsung bertanya, ada apa? Fuma Jianwu hendak berbicara. Orang itu berbicara lebih dulu. Jika Nona membocorkan isi persidangan kepada Tuan Ye, maka kualifikasi Tuan Ye untuk mengikuti persidangan akan langsung dicabut. Fuma Jianwu melotot penuh kebencian padanya, tetapi orang itu tetap tak kenal takut. Dia tak punya pilihan selain tersenyum meminta maaf pada Ye Feng. Tuan, aku harus pergi sebentar, Tuan. Semoga berhasil. Setelah berkata demikian, dia berdiri dan pergi bersama orang itu. Ye Feng mengerutkan kening sambil menatap punggungnya. Dilihat dari percakapan mereka, isi tahap ketiga kemungkinan besar berkaitan dengan Fuma Jianwu. Apa itu? 10 menit kemudian, Steward Xishan yang terluka oleh Ye Feng berjalan mendekat. Tuan Ye, tahap ketiga akan segera dimulai. Silakan ikuti saya ke tempat latihan. Ye Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung berdiri. Anggota keluarga Fuma lainnya mengikuti. Ye Feng segera mengikuti pelayan Xishan ke aula keluarga Fuma. Auditorium ini dulunya merupakan tempat keluarga Fuma mengadakan upacara dan pertemuan penting. Auditorium ini mampu menampung 1000 orang. Saat ini, beberapa ratus orang masuk, tetapi tidak tampak ramai. Ketika semua orang masuk, Fuma Hayabusa dan istrinya, Chizuru Sugawara, sudah menunggu di dalam. Melihat semua orang datang, Fuma Hayabusa perlahan berdiri. Aku tidak takut kehilangan muka di depan semua anggota klanku hari ini. Putriku, Fuma Jianwu, pergi ke Tiongkok beberapa waktu lalu dan jatuh cinta pada Tuan Ye ini pada pandangan pertama. Dia bahkan bersedia menyebut dirinya pelayan. Meskipun banyak orang telah mendengar tentang Ye Feng dan Fuma Jianwu, mereka tidak tahu banyak tentang mereka. Ketika mereka mendengar penjelasan ini, mereka semua terkejut. Ada apa? Apa aku salah dengar? Nona Jianwu adalah putri ketua klan, tapi dia mau mengaku sebagai pelayan. Ya Tuhan! Ini penghinaan terbesar bagi keluarga Fuma kita. Menyedihkan sekali. Betapa menjijikkannya. Bagaimana mungkin putri ketua klan keluarga Fuma bisa begitu rendah? Aku benar-benar malu menghadapi leluhur kita. Apa daya tarik anak ini? Bagaimana dia bisa membuat Nona Jianwu merendahkan statusnya seperti ini? Apa daya tariknya? Dia mungkin menggunakan cara jahat untuk mengancam dan menyuap Nona Jianwu. Semua orang tidak dapat menerima kenyataan ini dan mulai mengkritik Ye Feng. Bab 1266. Apa lagi yang bisa kukatakan? Ye Feng menyipitkan mata ke arah Fuma Hayabusa. Ia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Hayabusa dengan mengatakan ini di depan semua orang. Mungkinkah ia ingin memutuskan hubungan dengannya secara terbuka? Fuma Hayabusa menunggu semua orang melampiaskan amarah mereka sebelum melanjutkan, semuanya, tenanglah, sebagai seorang ayah, saya lebih sedih daripada siapapun ketika mengetahui putri saya telah melakukan hal seperti itu, namun di saat yang sama, saya juga terkejut dengan kegilaannya. Meskipun orang banyak tidak membicarakannya dengan keras kali ini, mereka semua mengangguk dalam diam. Kenyataan bahwa putri seorang ketua klan bangsawan bersedia menyebut dirinya sebagai pelayan sudah cukup membuktikan betapa dalamnya perasaannya terhadap laki-laki ini. Baru saat itulah Feng Jiansun menoleh ke Ye Feng. Putriku begitu tergila-gila padamu, aku ingin tahu apakah kau juga memiliki perasaan yang sama padanya. Ye Feng mengangkat kepalanya dan menatapnya, lalu berkata dengan ringan, aku menyukainya. Mendengar ini, Feng Jiansun mencibir, percuma saja membicarakannya. Tergantung penampilanmu.
Tes ketiga berikutnya adalah melihat apakah kamu cukup perhatian padanya. Ye Feng mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa maksudnya. Pada saat ini, Fuma Hayabusa tiba-tiba melambaikan tangannya ke belakang. Keluar. Begitu ia selesai berbicara, Fuma Jianwu perlahan berjalan keluar dari belakangnya. Ia sudah berganti pakaian dengan gaun iolita merah muda favoritnya dan terlihat sangat imut. Tetapi saat Ye Feng melihatnya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Seperti dugaannya, orang yang berjalan di belakangnya ternyata adalah Fuma Jianwu. Keduanya tampak identik dalam hal pakaian dan penampilan. Ye Feng terkejut. Dia belum pernah mendengar bahwa Fuma Jianwu memiliki saudara kembar. Tepat saat dia merasa bingung, Fuma Jianwu ketiga, keempat, dan kelima mengikutinya dari dekat. Kelima Fuma Jianwu berdiri berjajar rapi. Baik dari penampilan maupun pakaian mereka tampak seperti dipahat dari cetakan yang sama. Sungguh aneh. Bukan hanya Ye Feng, bahkan anggota keluarga Fuma juga melihat pemandangan ini dengan kaget. Sebelum ada yang sempat bertanya, Fuma Hayabusa menjawab, di antara kelima orang ini, hanya satu yang Xiaowu asli. Keempat lainnya menyamar. Tugas percobaan ketiga adalah menemukan Xiaowu asli di antara kelima orang ini dalam waktu 10 menit. Jika kalian melewati batas waktu atau salah memilih, percobaan akan dinyatakan gagal. Semua orang mendengarkan penjelasannya dan merasa bahwa persidangan ini terlalu aneh. Kelima orang ini tampak persis sama. Bahkan kepala pelayan Xishan yang telah menyaksikan Fuma Jianwu tumbuh dewasa pun akan kesulitan membedakan mana yang Xiaowu asli, apalagi yang lainnya. Fuma Hayabusa tidak peduli dengan pikiran mereka. Ia menatap Ye Feng dengan bangga. Keempat orang ini semuanya disamarkan oleh seorang ahli penyamaran. Setiap detailnya direplikasi dengan sempurna. Bahkan sebagai ayahnya, sulit bagiku untuk menemukannya. Apa kau pikir kau bisa melakukannya? Ye Feng langsung memutar matanya. Kau kan ayahnya. Kalau kau saja tidak bisa, apa hakmu memintaku melakukannya? Dan dalam 10 menit. Bukankah ini terlalu berlebihan? Fuma Hayabusa mendengar nada malu-malunya dan menjadi semakin bangga. Karena kaulah yang menerima cobaan ini, bukan aku. Kalau kau pikir kau tidak bisa, kau bisa berhenti sekarang. Ye Feng mengangkat bahu tak berdaya. Kau sudah bicara begitu banyak, apalagi yang bisa kukatakan. Aku terima tantanganmu. Fuma Hayabusa tersenyum. Kalau begitu aku perlu menjelaskan peraturannya lagi kepadamu, kamu tidak boleh mendekati mereka berlima, kamu hanya boleh berdiri sejauh 5 meter dan mengamati, singkirkan 4 lainnya satu persatu dan berikan alasan yang cukup, orang terakhir yang tersisa adalah pilihan terakhirmu. Ketika semua orang mendengar dia menjelaskan aturannya, mereka semua merasa itu agak terlalu sulit. Kelima Fuma Jianwu ini tampaknya diukir dari cetakan yang sama. Bahkan jika diamati dengan saksama, mereka mungkin tidak dapat ditemukan, apalagi berdiri sejauh 5 meter. Kalau aku anak ini, aku pasti sudah menyerah. Ini terlalu sulit. Ya, tidak apa-apa jika kamu memilih yang benar, tapi jika kamu memilih yang salah, betapa sedihnya Nona Jianwu. Kau tidak dengar apa yang dikatakan ketua klan. Itu harus dihilangkan satu persatu, dan harus ada alasannya. Ini mengakhiri kemungkinan dia menebak-nebak. Menghilangkan 4 orang satu persatu, kemungkinan memilih orang yang salah terlalu tinggi. Fuma Hayabusa mendengarkan diskusi semua orang dengan senyum di wajahnya. Kalau kalian siap, kalian bisa mulai. Tatapan Ye Feng perlahan menyapu kelima, Fuma Jianwu, bibirnya melengkung membentuk senyum. Kalau begitu, mari kita mulai. Dengan itu, dia berjalan mendekat. Hitung mundur 10 menit dimulai. Begitu anggota staf selesai berbicara, tahap ketiga persidangan dimulai. Ye Feng perlahan berjalan ke depan barisan. Ia masih berjarak 5 meter dari kelima, Fuma Jianwu, tetapi menurut aturan persidangan, ia tidak bisa melangkah maju lagi. Karena jaraknya yang jauh dan pencahayaan yang redup di auditorium, orang awam hanya dapat melihat garis besarnya saja. Meskipun penglihatan Ye Feng jauh lebih baik daripada orang biasa, dia tidak dapat melihat banyak detail dengan jelas. Terlebih lagi, kelima orang ini tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajah mereka, layaknya 5 robot. Mereka mungkin telah diperingatkan sebelumnya bahwa jika ada yang menunjukkan ekspresi mencurigakan, persidangan akan dihentikan. Rubah tua ini, Fuma Hayabusa, sungguh licik. Ia bahkan memikirkan percobaan yang aneh itu. Ia tidak terburu-buru memilih. Ia menarik kursi dan duduk di atasnya. Ia menyilangkan kaki dan mengamati kelima orang itu dengan penuh minat. 5 menit telah berlalu, tetapi dia masih belum membuat keputusan. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk berbisik satu sama lain. Sudah 5 menit. Kenapa anak ini belum memilih? Dia mungkin sudah menyerah pada dirinya sendiri, kan? Ini memang terlalu sulit untuk dipilih.
Kurasa bahkan jika pemimpin klan sendiri yang memilih, akan sangat sulit untuk memilih. Totalnya 10 menit, jadi dia harus mengeliminasi satu orang setidaknya setiap 2 menit. Dia belum mengeliminasi satu orang pun. Apakah akan ada cukup waktu baginya untuk melakukannya? Kurasa dia harus menyerah secepatnya. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan token keluarga, setidaknya dia bisa menjaga perasaan Nona Jianwu untuknya. Tapi kalau salah pilih, nanti malah seru. Jika dia membuat pilihan yang salah, dia tidak hanya akan gagal dalam persidangan, tetapi juga akan mengecewakan Nona Jianwu. Bisa dibilang dia telah kehilangan istrinya dan menderita kerugian ganda. Diskusi pun semakin memanas. Fuma Hayabusa tiba-tiba mendengus. Diam. Siapapun yang berani mengganggu persidangan, mereka akan langsung dikeluarkan. Semua orang menutup mulut setelah dimarahinya. Untuk sesaat, auditorium kembali hening. Fuma Hayabusa menatap Ye Feng lagi. Ia masih duduk di sana dengan ekspresi tenang. Ia sama sekali tidak terlihat cemas. Dia tak kuasa menahan cibiran dalam hati. Anak ini masih berpura-pura tenang. Kita lihat saja berapa lama kau bisa tetap tenang. Seiring waktu berlalu, auditorium seakan terhenti. Suara dan gambar membeku. Bab 1267. Bukankah ini terlalu terburu-buru? Melihat hanya tersisa 2 menit, semua orang mengira Ye Feng sudah menyerah. Namun, dia tiba-tiba berdiri dan menunjuk gadis pertama di sebelah kiri. Ini palsu. Lalu, dia menunjuk pilihan kedua, keempat, dan kelima. Ketiganya juga palsu. Aku sudah menentukan pilihanku. Semua orang ternganga karena terkejut. Kamu sudah selesai memilih. Bukankah ini terlalu terburu-buru? 4 sekaligus. Apa dia tidak takut membuat pilihan yang salah? Kurasa dia menyadari waktunya hampir habis dan mulai mencari metode lain dengan tergesa-gesa. Dia membuat beberapa tebakan acak. Kalau beruntung, dia mungkin bisa menebak dengan benar. Hehe, 5 pilihan, dan kamu mau tebak yang benar. Itu cuma angan-angan. Hebat sekali. Dia tidak hanya gagal dalam persidangan, tapi Nona Jianwu juga akan kecewa padanya, kan? Keke, tunggu saja dan lihat dia mempermalukan dirinya sendiri. Bukan hanya orang-orang itu saja, bahkan Fuma Hayabusa pun terkejut dengan tindakan mengejutkan Ye Feng. Ini sungguh mengejutkan. Dalam 8 menit pertama, ia tidak memilih satu pun, tetapi di saat terakhir, ia malah memilih 4 sekaligus. Tidak seorang pun akan percaya jika dia mengatakan bahwa dia tidak hanya menebak. Kau yakin ingin menghabisi keempat orang ini? Fuma Hayabusa melirik Ye Feng sebelum berbalik menatap satu-satunya gadis yang tersisa di panggung. Sebenarnya, bahkan dia tidak begitu yakin jika yang tertinggal di panggung adalah putrinya. Aku sangat yakin. Ye Feng menatap Fuma Jianwu di atas panggung dengan senyum tipis di wajahnya. Fuma Hayabusa tidak berkata apa-apa lagi ketika melihat betapa percaya dirinya. Ia malah menunjuk keempat, Fuma Jianwu, yang telah tereliminasi dan berkata, kalau begitu, tolong beritahu aku alasan kalian melenyapkan mereka berempat. Ye Feng mengangkat tangannya dan menunjuk gadis pertama yang tereliminasi. Yang ini bungkuk, jelas dia palsu. Semua orang memandang gadis itu. Mereka tidak melihat ada yang berbeda. Mereka tak bisa menahan diri untuk meragukan kata-kata Ye Feng. Apa anak ini bicara omong kosong? Kenapa aku tidak tahu di mana si bungkuk itu? Benar. Mereka jelas identik. Baik dari penampilan, tinggi badan, maupun bentuk tubuh, tidak ada perbedaan sama sekali. Anak ini mengarang alasan. Padahal, dia bahkan tidak melihat perbedaannya. Dia hanya menebak-nebak. Alasan apa yang bisa dia berikan? Bukan hanya mereka, bahkan Fuma Hayabusa pun menatap Ye Feng dengan curiga. Gadis-gadis ini kupilih sendiri. Dari segi fisik, mereka tidak berbeda dengan Xiao Wu. Bagaimana mungkin mereka bungkuk? Kau mungkin mengarangnya, kan? Bibir Ye Feng sedikit melengkung. Lekuk tubuhnya yang bungkuk memang sangat kecil. Kalau kau tidak memperhatikan dengan saksama, kau tidak akan menyadarinya. Kalau kau tidak percaya, kau bisa mendekat dan mengamatinya dengan saksama. Melihat keyakinannya, Fuma Hayabusa menghampirinya dengan tatapan skeptis. Ia menatap punggung gadis itu sejenak dan membandingkannya dengan ketiga gadis lainnya. Setelah mengamatinya cukup lama, akhirnya dia menyadari sedikit perbedaan. Memang ada sedikit lekukan di punggung gadis itu, dan lekukan itu sangat kecil. Dengan penglihatannya, dia telah berjalan begitu dekat dan mengamati begitu lama sebelum dia bisa melihatnya. Dan Ye Feng duduk 5 meter jauhnya. Bagaimana mungkin dia melihat perbedaan sekecil itu? Dia menatap Ye Feng dengan kaget. Kau, bagaimana kau bisa tahu? Ye Feng duduk di kursi dengan kaki disilangkan. Ia menatapnya dengan senyum tipis. Fuma-san, menurut aturan persidangan,
aku hanya boleh memberitahumu alasan eliminasiku, kan? Kurasa tidak ada aturan yang mengharuskan aku memberitahumu metode spesifiknya, kan? Secercah kekaguman baru saja muncul di hati Fuma Hayabusa, tetapi ia disambut dengan penolakan halus. Ia langsung merasa tidak senang, dan kekaguman itu pun sirna. Itu cuma kucing buta yang menabrak tikus mati. Kebetulan saja dia menebaknya dengan benar. Apa yang harus dibanggakan? Setelah berkata demikian, dia berjalan ke samping dengan wajah dingin. Apakah orang yang tersingkir ini adalah Xiao Wu atau bukan, dia masih perlu membuka mulutnya untuk memverifikasi. Chizuru Sugawara melihat bahwa suaminya dan Ye Feng tidak berhubungan baik, jadi dia segera keluar untuk meredakan suasana. Kata-katanya ditujukan kepada gadis dengan punggung sedikit melengkung itu. Entah itu benar atau tidak, ia masih perlu bicara untuk memastikannya. Semua orang menoleh ke arah gadis itu, mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Gadis itu perlahan melangkah maju dan berkata tanpa menoleh ke samping, aku memang palsu. Mereka yang mengenal Fuma Jianwu sudah tahu hasilnya saat dia berbicara. Penampilan dapat diubah melalui penyamaran, tetapi suara sulit dipalsukan. Anak ini benar-benar menebak dengan benar. Dia benar-benar beruntung. Sebenarnya, dia tidak menebaknya, kan? Bukankah dia sudah memberikan alasannya? Lagi pula, ketua klan sudah memastikan bahwa punggung gadis ini memang agak bungkuk. Cek, kamu percaya semua yang dia bilang? Dia jauh banget, kok bisa lihat lengkungan sekecil itu? Benar. Ketua klan datang dan butuh waktu lama untuk mengetahuinya. Dia begitu jauh, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengetahuinya? Dia pasti menebaknya secara membabi buta. 4 dari 5 orang palsu. Dengan kata lain, setidaknya ada 4/5 peluang untuk memilih orang yang tepat. Ini tidak dianggap sebagai keterampilan. Semua orang ingin melihat Ye Feng mempermalukan dirinya sendiri, tetapi mereka tidak menyangka dia akan menebak dengan benar. Mereka semua sangat kecewa dengan hasil ini. Tetapi tidak seorang pun mengira bahwa Ye Feng memilih orang yang tepat berdasarkan kekuatannya, dan itu sebagian besar adalah keberuntungan. Fuma Hayabusa menunggu kerumunan menjadi tenang sebelum dia melanjutkan. Pilihan pertamamu benar. Bagaimana dengan yang kedua? Kenapa kau menyingkirkannya? Ye Feng melirik gadis kedua dan menjawab dengan serius, karena kualitas rambutnya tidak bagus. Fuma Hayabusa mengira ia akan mencari alasan berdasarkan ukuran tubuhnya, tetapi ia tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Kualitas rambut. Ia kembali mengamati rambut gadis itu dan membandingkannya dengan ketiga gadis lainnya. Ia tidak melihat perbedaan apapun. Namun Ye Feng masih sangat yakin. Rambut gadis ini lebih keras daripada yang lain. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kalau tidak percaya, coba saja dengan tanganmu. Fuma Hayabusa langsung menyadari kesalahannya. Karena kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang dan perlu merasakannya dengan tangan, bagaimana kita bisa tahu? Ye Feng tersenyum. Kau melakukan hal yang sama lagi. Aku hanya akan memberitahumu alasannya, aku tidak akan memberitahumu metode pastinya. Fuma Hayabusa telah ditolak 2 kali berturut-turut, dan ia merasa tertekan. Namun, dalam aturan yang ia sebutkan sebelumnya, ia memang hanya mengatakan bahwa pihak lain harus memberikan alasan. Ia tidak mengatakan bahwa pihak lain harus memberitahu metode identifikasi spesifiknya. Dia hanya bisa mendengus dingin dan menguji kualitas rambut gadis-gadis itu dengan tangannya. Seperti yang dikatakan Ye Feng, rambut gadis itu lebih keras daripada gadis-gadis lainnya. Namun itu memang hanya sedikit. Hanya karena kultivasinya yang mendalam, ia dapat merasakan perbedaannya dengan tajam. Jika orang biasa, mereka mungkin tidak dapat membedakannya bahkan jika mereka merasakannya dengan tangan mereka sendiri. Hal ini membuatnya merasa makin tidak percaya. Ye Feng berdiri 5 meter jauhnya. Bagaimana dia bisa membedakannya? Bab 1268. Sebaiknya kau mengatakan kata-kata lembek seperti itu pribadi. Kau bisa memverifikasinya sendiri. Ye Feng tak mau membuang waktu lagi. Ia langsung berbicara kepada gadis itu. Gadis itu segera melangkah maju dan berkata perlahan, aku juga palsu. Hua. Begitu dia mengatakan itu, suasana menjadi riuh lagi. Anak ini benar lagi. Dia benar-benar beruntung. Alasan yang dia berikan kali ini bahkan lebih konyol lagi. Kenapa aku tidak melihat perbedaan kualitas rambut gadis-gadis ini? Dia hanya mengarang alasan dan sengaja mengaburkan banyak hal. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Setidaknya 3 dari 4 ini palsu. Tidak sulit untuk menebak 2. Petik 2. Benar. Kalau dia tidak menebak secara membabi buta, kenapa dia tidak berani mengumumkan dasar penilaiannya? Dia jelas bersalah. Suara keraguan terhadap Ye Feng makin lama makin keras. Alasan utamanya adalah alasan yang dia berikan kali ini bahkan lebih konyol.
Bahkan Fuma Hayabusa harus menggunakan tangannya untuk menentukan perbedaan kualitas rambut gadis-gadis itu, tetapi dia bisa mengamatinya dari jarak 5 meter. Apakah dia benar-benar memperlakukan mereka seperti anak berusia 3 tahun? Ye Feng menutup telinga terhadap keraguan semua orang. Dia masih duduk di sana dengan tenang. Fuma Hayabusa merasa semakin jijik saat melihatnya seperti ini, tetapi dia masih harus berkata dengan dingin, bagaimana dengan alasan eliminasi yang ketiga? Ini karena temperamen. Ye Feng terdiam di tengah jalan, seolah-olah sedang mengarang alasan. Ketika semua orang yang hadir mendengar alasan ini, mereka hampir terjatuh tertelungkup. Temperamen apa? Ini juga alasan sialan untuk eliminasi. Kelima gadis di atas panggung tidak berkata sepatah kata pun atau bergerak dari awal hingga akhir. Bagaimana mungkin ia tahu ada yang salah dengan temperamen gadis ini? Kali ini, Fuma Hayabusa terlalu malas untuk memeriksa. Ia hanya menatap Ye Feng dengan kesal. Ada apa dengan temperamennya? Ye Feng bersandar di kursinya, bertingkah seperti bos besar. Jika kau perhatikan baik-baik, kau akan menyadari bahwa Xiao Wu memiliki temperamen khusus yang tak seorang pun bisa menirunya. Bahkan jika dia berdiri di sana dan tidak berbicara, dia tetap seperti burung bangau di antara kawanan ayam. Berhenti, berhenti, berhenti. Kau seharusnya mengatakan hal-hal remeh seperti itu secara pribadi. Bahkan Chizuru Sugawara, yang berdiri di samping, tak tahan lagi dan buru-buru menyela. Ye Feng mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Chizuru Sugawara segera berbalik dan berkata kepada gadis itu, kamu bisa memverifikasinya sendiri. Petik 1. Gadis itu langsung keluar. Aku memang palsu. Setelah mengatakan itu, dia tidak lupa memelototi Ye Feng. Dia jelas tidak senang karena Ye Feng telah membandingkannya dengan seekor ayam. Ye Feng tidak keberatan. Dia masih tersenyum sambil duduk di sana. Ketika hasil ketiga diumumkan, suasana langsung menjadi tegang. Saat ini, hanya tersisa 2 gadis di atas panggung. Salah satunya pastilah Feng Jianwu yang asli. Apakah dia yang disingkirkan Ye Feng atau dia yang masih berada di atas panggung? Semua orang penasaran dengan hasilnya. Bahkan Fuma Hayabusa pun sedikit gugup. Ia perlahan berdiri dan berjalan mendekati gadis yang telah disingkirkan Ye Feng. Kalau begitu, katakan padaku alasan mengapa kau menyingkirkan orang ini. Semua orang menatap Ye Feng. Mereka ingin tahu apa yang akan dia katakan. Kemenangan dan kekalahan akan ditentukan di sini. Jika keputusannya salah, persidangan ini akan segera dihentikan. Namun, jika dia membuat pilihan yang tepat, dia akan menerima token klan keluarga Fuma dan memiliki 3 kesempatan untuk memimpin keluarga Fuma. Pada prinsipnya, keluarga Fuma tidak dapat menentang perintah, meskipun mereka tahu bahwa mereka akan mati. Ini juga menjadi alasan mengapa persidangan keluarga Fuma tidak dibuka selama 100 tahun. Karena konsekuensinya sangat serius. Ye Feng berdiri perlahan dan berjalan ke arah gadis itu. Ini karena rasanya tidak benar. Ketika Fuma Hayabusa mendengar alasan ini, dia hampir menabrak seseorang. Orang ini sudah mengarang alasan sebelumnya, tapi kali ini, dia bahkan tidak repot-repot mengarang alasan. Dia langsung bilang ada yang tidak beres. Bukankah ini terlalu menggertak? Ye Feng tidak memperhatikan ekspresinya. Ia berjalan mengitari gadis itu dan menatap Fuma Jianwu di atas panggung. Meskipun aku belum lama bersama Xiao Wu, kita berdua sudah menjadi satu. Meskipun matamu tak bisa melihat atau telingamu tak bisa mendengar, kalian tetap bisa merasakan keberadaan satu sama lain. Aku tak tahu bagaimana menggambarkan perasaan ini. Sebut saja telepati untuk saat ini. Ada sebuah puisi di Tiongkok yang mengatakan, tanpa sayap burung phoenix yang berwarna-warni, hati kita tetap terhubung. Xiao Wu, aku tahu itu kamu. Setelah dia selesai berbicara, tidak hanya Fuma Hayabusa, tetapi semua orang yang hadir ingin menghajarnya. Kalau kamu lagi latihan, ya latihan yang benar aja. Kenapa tiba-tiba kamu pamer kemesraan? Aku juga tahu ada pepatah lama di negaramu. Enaknya punya lidah yang fasih dan tampan. Fuma Hayabusa mendengus dingin, tak ingin bicara sepatah kata pun pada pria ini. Chizuru Sugawara buru-buru berdiri dan berkata kepada gadis itu, kamu bisa memverifikasinya sendiri. Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir menahan napas. Hasil persidangan ini akan segera diumumkan, dan mereka tidak dapat menahan rasa gugup. Apakah menurutmu anak ini bisa menebak dengan benar kali ini? 4 dari 5 orang itu palsu. Tidak sulit menebak 3 di antaranya dengan tepat, tetapi sulit menebak yang keempat. Tapi kalau anak ini berhasil lagi, keluarga Fuma kita harus mendengarkan perintahnya di masa depan. 3 kali pertama cuma keberuntungan. Kalau tebakannya benar kali ini, aku bakal bunuh diri. Tidak perlu melakukan itu. Suasana kacau balau.
Semua orang menebak hasil akhirnya. Pada saat ini, gadis itu perlahan berkata, batuk, batuk. Semua orang menahan napas dan mendengarkan ketika mereka mendengar gadis itu batuk. Mentalitas semua orang hampir runtuh. Bukankah ini hanya lelucon? Begitu kata-kata singkat itu terucap, penonton langsung terkesiap. Mana mungkin, kan? Anak ini benar-benar menebak dengan benar lagi. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Apa anak ini curang? Mustahil, orang-orang ini dipilih langsung oleh ketua klan. Apa kau mencurigai ketua klan? Omong kosong, kapan aku mencurigai ketua klan? Aku hanya sulit menerima hasil ini. Aku juga. Ini artinya anak ini telah lulus ujian dan berhak memimpin keluarga Fuma kita. Bisakah kau lebih spesifik? Itu adalah kekuatan untuk memerintah keluarga Fuma 3 kali. Apa bedanya? Bagaimana kalau anak ini jadi gila dan membuat kita mati? Apa kita juga akan ikut? Melihat token itu seperti melihat ketua klan. Kalau berani melanggar perintah, akan dihukum sesuai aturan keluarga. Sudah berakhir, keluarga Fuma kita sudah tamat. Fuma Hayabusa melirik Ye Feng dengan dingin. Selamat, kamu telah lulus ujian ketiga. Ia menggertakkan giginya saat mengatakan ini. Jelas sekali ia tidak mau menerima ini. Tepat setelah dia mengumumkan hasil ini, Fuma Jianwu yang asli tak kuasa menahannya lagi. Ia langsung berlari ke arah Ye Feng. Bab 1269. Persetan dengan token klan, aku hanya menginginkan Xiao Wu. Ye Feng segera membuka lengannya dan memeluk tubuh halus Fuma Jianwu. Tuan, cium aku. Mata indah Fuma Jianwu menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Ye Feng berhasil memilihnya dari 5 orang yang penampilannya persis sama. Ini menunjukkan betapa besar usaha yang telah ia lakukan untuknya. Terlebih lagi, apa yang dia katakan padanya pada akhirnya telah menyentuhnya. Tidak ada sayap Phoenix berwarna-warni di tubuhnya, dan jantungnya terhubung dengan satu titik. Ya, tidak peduli seberapa banyak rintangan yang mereka hadapi, mereka tidak dapat menghilangkan perasaan mereka. Menghadapi permintaan Fuma Jianwu, Ye Feng tentu saja tidak punya alasan untuk tidak puas. Ia langsung mencium bibir merah Fuma. Keduanya berciuman begitu terang-terangan di depan seluruh anggota keluarga Fuma hingga wajah Fuma Hayabusa berubah pucat pasi. Setelah berciuman lebih dari 1 menit, keduanya dengan enggan berpisah. Wajah kecil Fuma Jianwu sedikit memerah. Tuan, saya tidak menyangka Anda begitu perhatian pada Jianwu. Dibandingkan dengan Anda, Jianwu kurang rajin. Dia merasa sedikit malu. Jika dia bertukar tempat dengan Ye Feng hari ini, dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan dapat menemukannya di antara mereka berlima. Sebagai perbandingan, guru telah memberikan usaha lebih padanya. Ketika Ye Feng mendengar kata-katanya, wajahnya memerah. Sebenarnya, alasan mengapa dia mampu menemukan Fuma Jianwu secara akurat di antara mereka berlima bukanlah karena dia peduli padanya. Betapapun telitinya dia, mustahil untuk mengamati begitu banyak detail hanya dalam waktu 10 menit dan dari jarak 5 meter. Faktanya, semua ini berkat pemindaian mendalam sistem. Dia tahu bahwa Fuma Jianwu mengenakan kalung dengan lambang keluarga Fuma di atasnya. Oleh karena itu, dia segera mengaktifkan pemindaian mendalam sistem dan dengan cepat menemukan Fuma Jianwu yang asli di antara mereka berlima. Akan jauh lebih mudah untuk menyimpulkan perbedaan antara keempat lainnya dan Fuma Jianwu. Karena ini melibatkan sistem, tentu saja ini bukan sesuatu yang bisa diceritakan oleh orang luar. Terlebih lagi, melihat betapa tersentuhnya Fuma Jianwu, dia memutuskan untuk membiarkan ini menjadi kesalahpahaman yang indah. Pada saat ini, seluruh auditorium masih luar biasa berisik. Ye Feng melewati 3 ujian berturut-turut. Ini adalah pertama kalinya dalam 100 tahun terakhir keluarga Fuma. Semua orang khawatir tentang nasib keluarga itu. Lagi pula, terlalu berisiko menyerahkan token klan kepada seorang pemuda dari negara asing dan menyerahkan nasib semua orang di klan kepadanya. Fuma Hayabusa juga menatap Ye Feng dengan ekspresi rumit. Sejujurnya, sebelum persidangan, dia tidak menyukai pemuda ini. Apalagi pihak lainnya adalah orang Tionghoa, dalam hatinya, dia lebih-lebih bukan orang Tionghoa, dan hatinya pasti berbeda. Namun, setelah 3 kali percobaan, pemuda ini membuktikan kemampuannya berkali-kali dengan kekuatannya. Ini mengubah kesannya terhadap Ye Feng. Dia tidak dapat menahan rasa kagumnya dalam hatinya. Jika itu dia mungkin tidak akan mampu lulus ujian pertama. Pemuda ini memang terlalu luar biasa. Jika itu seseorang dari keluarga Fuma, itu akan lebih baik. Setelah menekan semua pikiran itu, ia kembali memasang ekspresi dingin. Kau memang sangat kuat untuk bisa melewati 3 ujian berturut-turut. Ye Feng meletakkan tangannya di bahu Fuma Jianwu. Ia berbalik dan menatapnya. Karena aku sudah melewati 3 ujian, bisakah kau memberiku token keluarga Fuma?
Fuma Hayabusa tersenyum tipis. Tidak perlu terburu-buru. Masih ada satu ujian terakhir. Asal kau bisa lulus, aku akan memberimu token keluarga Fuma. Ekspresi Ye Feng menjadi gelap. Bukankah kita sudah sepakat untuk 3 percobaan? Apa kau mau mengingkari janjimu? Kata-katanya langsung membuat keluarga Fuma marah. Nak, jaga mulutmu. Apa maksudmu mengingkari janjimu? Jangan lupa di mana kau berada. Kalau kau berani bicara omong kosong lagi, kau akan menanggung akibatnya. Jangan pikir kau bisa memerintah kami hanya karena kau lolos 3 kali uji coba. Kami tidak akan tertipu. Apakah semudah itu mendapatkan token keluarga Fuma kita? Semua orang pada awalnya tidak puas dengan hasil ini, jadi mereka tentu ingin mencari alasan untuk mengingkari utang mereka. Ye Feng menatap mereka tanpa rasa takut. Aku percaya pada reputasi keluargamu, itu sebabnya aku menemanimu menyelesaikan apa yang disebut ujian ini. Jika kau mengingkari janjimu, itu hanya akan membuktikan bahwa keluargamu, yang telah diwariskan selama ratusan tahun, sia-sia. Ketika semua orang mendengar bahwa dia masih berani terus memprovokasi mereka, mereka langsung gelisah dan ingin melawannya sampai mati. Fuma Hayabusa mengangkat tangannya untuk menghentikan keributan. Semuanya, tenang. Karena ketua klan sudah bicara, semua orang hanya bisa berhenti, tetapi mereka masih memelototi Ye Feng. Fuma Hayabusa lalu menatap Ye Feng. Aturan ini bukan aku yang buat, melainkan leluhur keluarga Fuma. Setelah peserta lolos uji coba, mereka akan dihadapkan pada pilihan. Ye Feng mulai tidak sabar. Pilihan apa? Fuma Hayabusa mengeluarkan token klannya dan melirik Fuma Jianwu. Menurut aturan leluhur kita, jika kau ingin mendapatkan token ini, kau hanya akan memiliki hubungan kontraktual dengan keluarga Fuma. Tidak akan ada perasaan pribadi. Dengan kata lain, kau harus memutuskan semua kontak pribadi dengan Xiao Wu mulai sekarang. Mendengar ini, Ye Feng memancarkan cahaya tajam dari matanya. Hanya anak-anak yang punya pilihan, aku ingin keduanya. Senyum tipis muncul di wajah Fuma Hayabusa. Ada pepatah lama di Tiongkok yang mengatakan kau tak bisa memiliki ikan dan cakar beruang sekaligus. Kau hanya bisa memilih antara kekuatan dan kecantikan. Mau Xiao Wu atau token itu, kau yang pilih. Setelah selesai berbicara, ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya diam menunggu pria itu membuat pilihan. Seluruh aula menjadi sunyi. Ratusan tatapan tertuju pada Ye Feng. Sebelum Ye Feng sempat berbicara, Fuma Jianwu yang berada dalam pelukannya tiba-tiba mengangkat kepalanya, mata indahnya dipenuhi air mata. Tuan, meskipun Jianwu enggan berpisah dengan Anda, saya tahu Anda pasti memiliki urusan penting di Jepang dan membutuhkan bantuan keluarga Fuma. Jadi, Anda bisa memilih token itu. Jianwu tidak akan menyalahkan Anda. Kata-katanya tulus dan menyentuh hati semua orang yang hadir. Demi membantu orang yang dicintainya mencapai tujuan mulianya, ia rela ditinggalkan. Kasih sayang yang mendalam ini memang terlalu langka. Ye Feng mengulurkan tangannya dan membelai wajah halusnya. Ada pepatah lama di Tiongkok. Sangat sulit untuk menghargai kebaikan seorang wanita cantik. Bagaimana mungkin aku mengecewakanmu? Sekalipun aku, Ye Feng, mengecewakan dunia, aku takkan pernah mengecewakan seorang wanita cantik. Setelah mengatakan itu, dia menatap Fuma Hayabusa dengan penuh tekad. Aku sudah membuat pilihan. Persetan dengan token klan. Aku hanya menginginkan Xiao Wu. Mata Feng Jiansun menyipit. Anak muda, kau harus berpikir matang-matang. Ini 3 kesempatan untuk memimpin keluarga Fuma. Ini bisa membantumu menyelesaikan karir yang ingin kau capai. Banyak orang memimpikannya tapi tak bisa mendapatkannya. Kau yakin ingin melepaskannya? Mendengar pertanyaannya, Ye Feng langsung mencibir, kau bicara seolah tanpa keluarga Fumamu, dunia takkan berputar. Dulu, tanpa keluarga Fumamu, aku, Ye Feng, tetap tak terkalahkan. Sekalipun aku tak menginginkan token ini, aku masih bisa membuat kalian semua tunduk padaku. Bab 1270. Membuat keputusan yang menentang leluhur kita. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka semua tertawa. Anak ini berani sekali menyombongkan diri. Dia ingin membuat semua orang di Jepang tunduk padanya. Apa kau sedang bermimpi? Tanpa bantuan keluarga Fuma, mustahil baginya untuk mencapai apapun di Jepang. Kalau aku pasti pilih token. Selama laki-laki punya kuasa, perempuan mana yang tidak ada? Pria sejati tidak bisa tanpa kekuatan seharipun. Bocah ini benar-benar membuat pilihan bodoh. Banyak keturunan keluarga cabang dari keluarga Fuma hadir. Mereka bermimpi menjadi orang terkemuka. Dan sekarang, Ye Feng memiliki kesempatan untuk memimpin seluruh keluarga Fuma, tetapi ia memilih untuk menyerah. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Di mata mereka, tindakan seperti itu terlalu bodoh. Fuma Hayabusa menatap Ye Feng dalam-dalam,
Lalu mengumumkan, karena Ye Feng memilih untuk menyerahkan token klan, dengan ini aku menyatakan bahwa hasil uji coba ini tidak sah. Omong kosong. Siapa yang berani membatalkannya? Sebelum Fuma Hayabusa selesai mengumumkan hasilnya, sebuah suara tiba-tiba meledak di auditorium bagaikan guntur. Suara tiba-tiba ini sangat keras, dan mengejutkan semua orang di auditorium. Mereka semua menoleh untuk melihat. Lalu, dia melihat Fuma Takanosuke masuk dengan marah, tampak seperti ingin memakan seseorang. Ketika Fuma Hayabusa melihat ayahnya masuk, ia buru-buru menghampirinya. Ayah, kenapa ayah di sini? Fuma Takanosuke menatapnya dengan marah. Kenapa aku di sini? Kalau aku tidak datang, kau pasti sudah menindas Xiao Yezi sampai mati. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk mengangkat alisnya. Pria tua ini cukup setia. Ia tak menyangka pria tua ini akan datang secara khusus untuk melindunginya. Fuma Hayabusa merasa sakit kepala. Ayah, apa maksud ayah? Kami tidak menindasnya. Fuma Takanosuke menamparkan kepalanya. Kau masih menyangkalnya. Dia sudah lulus 3 tes. Kenapa kau masih mempersulitnya? Fuma Hayabusa tak tahu harus tertawa atau menangis ketika mendengar pertanyaannya. Ini memang aturan yang ditetapkan oleh leluhur kita. Meskipun aku pemimpin klan, aku tak bisa melanggarnya. Fuma Takanosuke mendengus dingin. Nenek moyang kita sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Kenapa kita tidak bisa melanggar aturan yang mereka buat? Ketika semua orang mendengar ini, mereka diam-diam terdiam. Hanya tuan tua yang bisa mengatakan ini. Jika orang lain, mereka mungkin akan langsung dihukum sesuai aturan klan. Fuma Hayabusa menggaruk kepalanya dan tampak gelisah. Ayah, jangan macam-macam. Sebagai pemimpin klan, aku harus menjunjung tinggi aturan klan. Hukum leluhur tidak bisa dihapuskan. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengelola klan di masa depan? Fuma Takanosuke sama sekali tidak mendengarkan penjelasannya. Ia melambaikan tangan dan berkata, aku leluhur keluarga Fuma sekarang. Aku bisa mengabaikannya jika aku berkata begitu. Mulai sekarang, tidak akan ada aturan terakhir dalam persidangan klan. Kalau begitu, semuanya sudah diputuskan. Kalau ada yang berani bicara omong kosong lagi, aku akan menamparnya. Mendengar bahwa tuan tua telah begitu mendominasi menghapuskan aturan leluhur mereka, semua orang yang hadir terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Tak seorang pun berani keluar dan menentang. Meskipun IQ Master tua tidak terlalu tinggi, dia memang orang terkuat di keluarga Fuma. Siapapun yang berani menolak harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah kepalanya dapat menahan serangan telapak tangan pihak lain. Fuma Hayabusa masih ragu-ragu, tetapi tuan tua telah merebut token klan dari tangannya. Ia berbalik dan berjalan menuju Ye Feng. Xiao Yezi, aku telah membuat keputusan yang bertentangan dengan leluhurku. Token ini milikmu, Xiao Wu juga milikmu. Kau harus membantuku mengurus mereka. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan token itu kepada Ye Feng tanpa penjelasan apapun. Ye Feng tentu saja tidak mau repot-repot dengannya. Ia segera menyimpan token itu di sakunya. Tuan tua, jangan khawatir, baik orangnya maupun tokennya, aku akan melindunginya untukmu. Fuma Takanosuke langsung bertepuk tangan gembira. Ya, ya. Fuma Hayabusa melihat ekspresi puas Ye Feng dan mendengus dingin, sambil memalingkan kepalanya. Fuma Takanosuke langsung menghampiri dan menjewer telinganya. Kenapa kau mendengus? Apa kau tidak yakin? Fuma Hayabusa buru-buru merendahkan suaranya. Ayah, aku pemimpin klan sekarang. Bisakah ayah sedikit berterus terang? Fuma Takanosuke juga mendengus dingin. Sekalipun kau pemimpinnya, kau tetap anakku. Aku sedang memberi pelajaran pada anakku. Siapa yang berani ikut campur urusanku? Sambil berbicara, dia mengarahkan pandangannya ke semua anggota klan yang hadir. Semua orang menatap tajam sang guru tua dan menundukkan kepala, tetapi mereka tidak dapat menyembunyikan tawa kecil di wajah mereka. Mereka bersorak gembira atas kenyataan bahwa pemimpin klan mereka yang biasanya angkuh dan berkuasa malah dipukuli seperti ini. Fuma Takanosuke menarik putranya ke hadapan Ye Feng. Karena urusanku sudah beres, datanglah dan minta maaf pada pamanmu. Fuma Hayabusa langsung malu dan marah. Ayah, bisa berhenti main-main. Fuma Takanosuke langsung melotot padanya. Bagaimana bisa memanggil pamanmu itu lelucon? Xiao Yezi adalah saudaraku. Berdasarkan senioritas, dia adalah paman keduamu, kakek kedua Xiao Wu. Kemarilah, Xiao Wu, panggil kakek kedua. Fuma Jianwu tak sabar untuk mempermalukan ayahnya. Ia langsung menyapa Ye Feng dengan patuh, halo, kakek kedua. Saat dia memanggil, kakek kedua, belum lagi Fuma Hayabusa, bahkan Ye Feng sendiri merasa sangat canggung. Mengapa, Tuan, yang baik tiba-tiba menjadi kakek kedua?
Akan sedikit jahat jika aku menyentuhnya di masa mendatang. Fuma Takanosuke tak berniat melepaskan putranya. Ia kembali menarik telinganya. Xiao Wu sudah meneleponnya. Tunggu apa lagi? Kau percaya aku akan menamparmu? Fuma Hayabusa memelototi putrinya yang sedang menutup mulut dan tertawa diam-diam. Akhirnya, ia dengan enggan memanggilnya, paman kedua, dan berharap ia bisa mati di tempat. Di hadapan begitu banyak anggota klan, dia kehilangan seluruh mukanya. Ye Feng langsung bersikap seperti orang tua dan mengangguk puas. Lumayan, Hayabusa kecil. Ketika Fuma Hayabusa mendengar ini, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Hayabusa kecil. Kamu yang sarkastis. Seluruh keluargamu sarkastis. Fuma Takanosuke melambaikan tangannya ke arah anggota klan yang hadir. Baiklah, baiklah. Kesenangannya sudah berakhir. Ayo, ayo. Meskipun semua orang masih ingin tinggal dan menonton pertunjukan, karena tuan tua sudah mulai mengusir mereka, mereka tentu saja tidak berani tinggal lebih lama lagi dan bubar satu demi satu. Ketika sebagian besar dari mereka telah pergi, Fuma Takanosuke mengganggu Ye Feng lagi, memintanya untuk melihat lumba-lumba kecil itu. Ye Feng memintanya menunggu sebentar, lalu berbalik menatap Fuma Hayabusa. Haya kecil. Di tengah kalimatnya, ia melihat Fuma Hayabusa menatapnya dengan tatapan membunuh. Ia baru bisa mengubah kata-katanya di menit-menit terakhir. Fuma-san, bolehkah aku menggunakan tokennya sekarang? Fuma Hayabusa langsung mengerutkan kening. Kau mau pakai sekarang? Orang ini benar-benar tidak sopan. Tokennya bahkan belum dipanaskan, dan dia sudah mau menggunakannya. Ye Feng tidak menyembunyikannya lagi. Ia segera menjelaskan masalah yang dihadapinya dan rencana masa depannya. Selanjutnya, aku ingin keluarga Fuma menggunakan jaringan intelijen kalian untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang musuh. Selain itu, kita mungkin perlu meminjam para ahli dari klan kalian untuk bertempur selanjutnya. Kuharap kalian bisa bersiap-siap sebelumnya. Fuma Hayabusa terdiam sesaat sebelum berkata dengan dingin, kau masih punya dua kegunaan. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Ye Feng melihat ke belakang, merasa keponakannya ini cukup menarik. Akan lebih baik lagi kalau dia tidak berpura-pura sepanjang waktu. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.